Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan 79. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang sebuah rencana yang kita biasa lakukan atau rencanakan dalam setiap hari-hari hidup kita. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17 saya bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat utang. Serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul renungan kita pada pagi hari ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita menyusun sebuah rencana itu adalah hal yang sangat utama dan yang terpenting di dalam setiap hari-hari hidup kita. Baik di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam apapun. Karena sebuah perencanaan yang matang, yang direncanakan dengan baik, yang disusun dengan baik, itu akan menghasilkan yang baik ketika perencanaan itu sudah dilakukan. Pagi hari ini kita akan melihat topik kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan yang kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, manusia memiliki keterbatasan. Saya baca ulang ayat 14a. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Manusia memiliki keterbatasan. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Keterbatasan yang ada dalam setiap hidup kita, setiap pribadi kita, itu membuat kita terbatas juga untuk mengetahui hari esok kita, untuk mengetahui setiap apa yang kita capai dalam setiap planning, ya, setiap rencana yang kita susun dengan rapi, dengan baik mungkin. Bapak Ibu, di dalam Yakobus, manusia dikatakan ya kita memiliki keterbatasan di dalam segala hal. Segala yang kita capai, yang kita peroleh, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan hasil usaha dari pekerjaan kita, tapi karena campur tangan Tuhan, karena kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan ketika kita membuat sebuah rencana untuk hal-hal yang kita mau lakukan? Yang kedua yang kita pahami di sini, Bapak Ibu, tentang kepastian hidup, ya. Tidak ada kepastian hidup yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Apa artinya tidak ada kepastian hidup? Di dalam Yakobus kita lihat ya, manusia diumpamakan seperti uap. Saya baca ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, hidup kita ini diumpamakan seperti uap. Uap itu kelihatan sebentar lalu lenyap, hilang, tidak berbekas, tidak kelihatan lagi. Bahkan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 kita buka sama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-8, ayat 6 Bapak Ibu ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 40 ayat 6 dan 8 saya bacakan tentang kehidupan manusia. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya,
Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput, ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kehidupan manusia diumpamakan seperti rumput, Bapak Ibu ya, yang sebentar saja ada. Dan ketika firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, firman Tuhan berkata, ia akan lenyap. Bapak Ibu, ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak ada kepastian hidup ketika kita di luar Tuhan. Ketika kita tidak menyertakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana yang kita perbuat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmurnya pasal 103. Mazmur pasal 103. Kita baca ayat 15 dan 16. Di dalam Mazmur pun manusia dikatakan bahwa kehidupannya seperti rumput. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Saya bacakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak Ibu, kehidupan kita diumpamakan seperti rumput. Bahkan ketika rumput itu hilang, tempatnya saja sudah tidak diketahuinya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap hal yang kita ingin perbuat. Lalu Bapak Ibu, dari segala hal yang diutarakan oleh firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Yang kita perbuat, saya baca di dalam ayatnya yang ke-15, Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang pertama yang kita lakukan harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dikatakan ya kehidupan manusia seperti uap, kita perhatikan uap Bapak Ibu ya. Uap itu sebentar saja kelihatan, 5 menit kemudian dia hilang. Apa yang menentukan? Yang menentukan arah uap itu bergerak atau hilang atau tetap ada di tempatnya adalah arah angin. Ketika angin berhembus ke kanan ke kiri, maka uap itu akan terbawa. Kehidupan kita, Bapak Ibu, yang menentukan kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberhasilan adalah Tuhan sendiri. Demikian juga kalau firman Tuhan mengibaratkan, mengumpamakan kehidupan kita seperti rumput. Rumput juga Bapak Ibu demikian. Ketika rumput itu bertumbuh dengan baik, apa yang menjadi kekuatannya? Apa yang menjadi dasar hidupnya? Dia bergantung di mana tempat ia bertumbuh. Dia bergantung di mana ia hidup. Ketika tanah tempat ia bertumbuh menyediakan nutrisi yang cukup untuk tumbuhan atau rumput itu hidup, dia akan bertahan lama, dia akan berbunga, dia akan bertunas, bahkan mungkin menghasilkan buah kalau rumput itu menghasilkan buah. Demikian di dalam kehidupan saya dan kita semua. Kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam tangan Tuhan kita mendapatkan keberhasilan. Oleh karena itu, ketika kita membuat sesuatu, rencana apapun itu Bapak Ibu, baik untuk hari ini, untuk hari esok, bahkan untuk tahun-tahun ke depan. Mari kita mau menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati. Tuhan akan menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita. Dan Tuhan yang akan memberikan keuntungan. Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga melihat di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, saya baca ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ketika kita menyusun segala suatu rencana di dalam kehidupan kita dan kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya, kita dikatakan kita adalah orang-orang yang congkak, yang sombong. Artinya Bapak Ibu, kita tidak memberikan posisi Allah, posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan kemampuan, kekuatan kita dalam mencapai segala sesuatu yang ingin kita capai pada hari esok, pada tahun-tahun ke depannya yang kita akan lalui.
Nah Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menyertakan Tuhan, untuk menyerahkan di dalam doa setiap apapun yang kita rencanakan di dalam kehidupan pribadi kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Tuhan, ada rasa kebergantungan kita kepada Tuhan atas setiap apapun yang kita lakukan. Itu artinya kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini tidak cukup kuat dan tidak cukup berhasil tanpa Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang ingin kita lakukan, mari serahkan kepada Tuhan di dalam permohonan dengan doa, dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, Amsal 3 ayat 6 di sana berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari pagi hari ini firman Tuhan yang sangat singkat ini Bapak Ibu, kita mau mengingat, iya Tuhan, hari ini rencanaku ada banyak, mungkin ada banyak juga rencana yang kita lakukan Bapak Ibu. Mari libatkan Tuhan di dalam rencana itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan yang jadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang akan memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sanjung, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memiliki firman dan firman-Mu tetap untuk selama-lamanya dalam hati kami, pikiran dan kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kami yang kami lalui ke depannya. Kami mau terus Tuhan, mau mengutamakan Tuhan, mau menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kami perbuat untuk kami lakukan. Karena kami tahu ketika kami melibatkan Tuhan, kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, memberkati dan memberikan keberhasilan atas setiap hal yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.